Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Baik, kita langsung saja ya memulai praktikum pemrograman dasar komputer modul pertama, yaitu deklarasi variabel, tipe data, dan operator. Nah, berikut ada tujuan dari praktikum pada modul pertama ini ya. Nah, teman-teman bisa memahaminya atau membacanya. Kemudian kita langsung lanjut pada dasar teori. Untuk yang pertama, yaitu ada deklarasi. Nah, deklarasi sendiri merupakan penulisan bahasa pemrograman. Deklarasi sangat digunakan apabila dalam penulisan program dibutuhkan identifier atau tanda pengenal. Nah, identifier pada umumnya dibuat oleh programmer yang digunakan untuk mewakili nilai dari suatu objek. Nah, identifier ini yang dikenal dalam DLP adalah sebagai label, konstanta, tipe, fungsi, prosedur, maupun variabel. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman masih bingung ya, nanti jadi ada penjelasan lebih rinci. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mencari referensi di luar karena banyak sekali seperti di Google, YouTube, atau mungkin jurnal-jurnal lainnya ya. Nah, kemudian dari deklarasi itu ada deklarasi konstanta. Nah, deklarasi konstanta merupakan tanda pengenal dalam Delphi yang mempunyai nilai yang sudah tetap. Nah, definisi konstanta itu diawali dengan bahasa baku const, jadi konstan, diikuti dengan kumpulan identifier yang diberi sebuah nilai. Nah, contohnya ada ini seperti ini sintaknya. Nah, mungkin nanti teman-teman ini bisa nyoba di Delphi-nya ya. Nah, ini konstan nilai 30.000 kemudian dimulai. Nah, nanti jadinya seperti apa gitu ya teman-teman, nanti dicoba. Kemudian ada deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel merupakan tanda pengenal dalam Delphi yang mempunyai nilai yang mana nilai tersebut tuh akan selalu berubah-ubah selama dalam proses ya. Jadi prosesnya berjalan gitu terus ya. Itu akan terus berubah. Nah, definisi variabel diawali dengan kata baku var. Nah, nanti sintaknya biasanya deklarasi itu kan diberi di awal kayak gitu ya. Sebelum memulai sebuah bahasa pemrograman atau algoritma di bawahnya seperti itu. Nah, biasanya variabel itu diikuti dengan identifier yang diikuti kumpulan identifier yang diikuti dengan tipe data yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya juga seperti ini, sintaksnya ya. Nanti bisa dicoba. Nah, kalau pakai ada ini ya, praktek keypress. Nah, keypress sendiri ini tuh untuk enter gitu ya. Jadi, untuk melakukan sebuah pemrosesan data dengan mengklik enter. Nah, ini tuh ada key-nya. Nah, ini tuh sudah paten ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mencarinya di luar modul ini. Karena kayaknya juga ada banyak. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kemudian yang kedua ada tipe data. Nah, sederhananya itu tipe data didefinisikan dengan istilah tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel sesuai atau tidak dengan nilai yang diberikan oleh user. Versi lain tipe data juga data sebagai batasan terhadap fungsi tanda pengenal terhadap semua nilai yang diterima. Nah, logika yang dapat kita berikan adalah seperti kita ketika menempatkan tanda pengenal harga hanya untuk mengenal angka. Maka kita memberikan nilai berupa string. Maka secara otomatis data tersebut akan ditolak karena data tersebut tidak dikenali oleh tipe data yang diberikan. Nah, mungkin lebih jelasnya ada di sini ya, beberapa tipe data. Yang pertama ada tipe data numerik integer gitu. Nah, tipe data integer merupakan tipe data yang data bilangan bulat yang hanya mengenal desimal, angka-angka gitu ya. Dimana tipe data integer tidak mengenal pecahan. Jadi nilainya itu nilai bulat ya teman-teman, seperti 1, 2, 30, 20, jadi tidak ada 30,2 atau seperti itu. Nah, itu nanti ada sendiri.
Nah, untuk sintaksnya atau bahasa pemrogramannya seperti ini ya. Oke, nanti bisa teman-teman dicoba atau nanti di belakang ada contoh latihan ya, mungkin akan banyak menggunakan sintak-sintak seperti pada bawah ini. Kemudian yang kedua ada tipe data real. Nah, tipe data real ini merupakan tipe data numerik, suatu tanda pengenal selain mengenal bilangan bulat utuh. Nah, tipe ini juga bisa mengenal angka yang mengenal pecahan. Nah, seperti yang tadi numerik, tapi ini bisa mengenal pecahan ya. Ya, bisa 3,14 kayak gitu ya. Nah, tuh, naik ya. Oke. Kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data string. Nah, tipe data string itu salah satu jenis tipe data selain mengenal angka, di sini tipe data juga mengenal data berupa huruf maupun tanda baca. Nah, ini tuh biasanya banyak ya karakternya, bisa beberapa karakter gitu ya, bisa huruf, bisa angka, seperti itu. Kemudian tipe data yang selanjutnya adalah tipe data chart. Secara fungsi, tipe data chart sama dengan tipe data string, tapi dari segi kapasitas ruang yang diperoleh tipe data chart itu jauh lebih sedikit karena hanya mengenal satu karakter. Nah, bentuk umumnya seperti ini, variable grade. Nah, bikin grade Anton gitu ya. Coba nanti bisa dicek juga dalam beberapa literatur di buku atau di internet gitu ya. Banyak untuk penjelasan lebih detailnya seperti itu. Nah, biasanya jarang sih kalau untuk tipe data chart ini dipakai, paling cuma string, integer, real, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada perubahan tipe data. Nah, perubahan tipe data itu dilakukan pada saat kebutuhan akan perhitungan aritmatika ya. Terlebih pada nilainya diambil dari edit box ataupun sebaliknya. Nah, hasil tersebut akan ditampilkan dalam sebuah text box gitu ya. Nah, secara umum suatu nilai di dalam edit box selalu bertipe data string. Nah, berikut ini ada beberapa perubahan tipe data yang biasanya dikenali di bahasa Delphi ya. Yang pertama ada str to int atau string to integer. Nah, biasanya ini untuk merubah tipe data string menjadi integer. Kemudian ada int to string atau kebalikannya ya, integer to string digunakan untuk merubah tipe data dari integer ke string. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca semuanya di sini. Seperti ini ada string ke real ke string, kemudian currency ke string. Nah, currency itu ya mata uang kayak gitu. Seperti itu, ada waktu ke string gitu ya. Banyak ya teman-teman, kalau teman-teman bisa akses atau mencari literatur di luar modul ini. Oke. Terus ada juga ini, tapi ada boost tuh str. Nah, ini biasanya tipe data boolean. Nah, tipe data boolean itu merupakan tipe data logika gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kemudian yang terakhirnya ada operator. Nah, operator digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data. Nah, Delphi menyediakan bermacam-macam operator. Setiap operator memiliki tingkat hierarki. Nah, ada tingkatan gitu ya teman-teman. Yaitu ada urutan pelaksanaan jika ada beberapa operator dalam suatu proses. Jadi, ini ada sebuah tingkatan atau mungkin ada itu ya, seperti proses gitu ya, tidak bertahap gitu. Sebagai contoh, jika terdapat ekspresi X tambah Y dikalikan Z, maka dilaksanakan terlebih dahulu operasi Y dan Z ya. Ya, teman-teman pasti tahu ya, kalau dalam perhitungan perkalian dan penjumlahan pasti kita dahulukan dalam perkalian seperti itu ya. Nah, ini salah satu sebuah tingkatan seperti itu. Oke. Nah, jika dalam suatu eksternal terdapat beberapa operator dengan tingkat hierarki yang sama, maka pelaksanaannya didahului dari paling kiri. Nah, seperti yang kalau kita baca ya, kalau baca kan kita dari kiri dulu ya pasti. Nah, itu didahulukan terlebih dahulu.
Nah, kemudian ada juga dapat teman-teman yang bisa menggunakan tanda kurung untuk mendahulukan suatu operasi, mendahului semua tingkatan hierarki. Jika terdapat tanda kurung dalam tanda kurung. Nah, bisa ya ini kalau dalam operasi matematika banyak ya. Maka didahulukan yang paling dalam. Nah, bila ada ekspresi dalam kurung X tambah Y dikalikan Z, maka dilaksanakan pertama kali ya yang operasi X tambah Y ya, karena itu dalam kurung dulu. Jadi di sini konteksnya berubah lagi ya. Jadi itu lebih kita harus mendahulukan yang ada di dalam kurung baru perkalian maupun pembagian gitu ya. Meskipun dalam kurung itu juga sebuah penjumlahan seperti itu. Nah, hierarki operator dalam DLP itu ada sebagai berikut. Nah, ini ada apa ya itu, kalau itu pangkat ya seperti itu. Oke, terus kemudian ada add, dan not first, ini yang paling tinggi, dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga cari literatur lebih dalam. Oke, kemudian ada operator penugasan atau assessment. Nah, operator penugasan ini disimbolkan sebagai tanda titik 2, diikuti tanda sama dengan, dan ditulis berdempetan tanpa spasi. Nah, dalam DLP ini tuh sebenarnya tidak mengenal spasi ya. Walaupun ada, itu pasti ada itu underscore gitu. Nah, operator penugasan ini berfungsi untuk memasukkan suatu data ke dalam suatu variabel. Nah, bentuk penulisan seperti ini ya. Ada variabel, kemudian titik 2 sama dengan X. Nah, ekspresinya seperti apa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti sintaksnya. Ini nama. Ya, kita isikan. Namanya siapa? Budi gitu ya. Kemudian bilangannya 0. Misalnya harga 500. Nah, itu kan ada titik 2 sama dengan. Nah, biasanya itu bisa nanti kayak dikonversiin, bisa juga ke data-data, tipe data lainnya seperti itu ya. Nah, mungkin nanti lebih jelas ada di contoh soal. Nah, kemudian ada operator aritmatika. Matematika udah tahu ya teman-teman. Nah, operasi matematika ya udah biasa teman-teman. Nah, seperti biasa ya, seperti ada perkalian. Nah, tipe data yang diproses itu ada integer, juga real. Nah, tipe hasil pastinya juga sama ya. Oke. Kemudian dalam pembagian, itu kalau tipe data yang diproses integer ya pasti karena angka, tipe hasilnya real gitu ya, asli. Karena pembagian itu kan bisa aja hasilnya itu pasti desimal seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada div mode. Nah, definisi merupakan hasil pembulatan. Jadi nanti ada angka tuh kalau teman-teman pembagian kayak gitu bisa langsung dibulatin gitu ya. Kemudian ada mode. Nah, ini ada sisa pembagian. Misal kayak sisa pembagian tuh 7 bagi 2 gitu ya. Kan hasilnya 6. Nah, hasilnya kan 7. Nah, ini nanti ada sisanya 1. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, mungkin ini penjelasan lebih itunya nanti di itu ya, dibaca sendiri ya, contohnya ini ya. Gak bisa lah ya, kan operasi matematika yang sederhana ya. Oke, ini juga bisa menghitung perpangkatan ya, learn gitu. Kemudian yang ketiga yaitu operator perbandingan, relasi gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk membandingkan suatu ekspresi atau data dengan ekspresi atau data lain. Nah, hasil penggunaan operator relasi ini tuh biasanya data logika, biasanya benar salah gitu ya. Nah, tentu saja dari dua ekspresi ini atau data yang dibanding harus memiliki tipe data yang sama, karena kan harus membandingkan. Pastinya ini juga tipe datanya harus sama dulu. Tidak mungkin kita membedakan huruf dengan angka itu kan nggak bisa ya. Kalau misalnya angka, membandingkan angka 200 sama 300, lebih besar mana, kayak gitu kan. Nah, itu masuk nanti dalam perbandingan. Nah, itu tabel relasinya seperti ini ya. Ada sama dengan, ada tidak sama dengan, dan seterusnya. Ini beberapa contohnya ya, nanti bisa teman-teman baca lagi. Oke. Turun sih. Oke, lanjut ya. Terus ada operator logika, itu tadi boolean gitu ya.
Nah, berikut ini juga ada tabel hierarki ya, dari atas ke bawah ada not, and, or, dan XOR. Nah, ini ada operasi logika not. Biasanya ini dipakai untuk menghasilkan nilai kebalikan dari suatu ekspresi atau data logika. Nah, ini operator not itu mereka memiliki hierarki paling tinggi di antara operator logika atau boolean lainnya. Tabelnya seperti ini ya, ekspresi not true hasilnya berarti tidak benar, berarti hasilnya salah gitu ya. Kemudian not false, tidak salah berarti hasilnya berarti benar gitu ya teman-teman. Ini sebuah apa ya, logika atau sebuah logika gitu ya. Kemudian ada operator logika AND. Ini bisa menghasilkan nilai boolean true hanya jika dua buah ekspresi di kiri maupun di kanan itu harus bernilai true semua. Nah, seperti ini ya. False and false, hasilnya false ya. True and false, nah hasilnya tetap harus false karena di antara kedua sisi kanan dan sisi kiri itu ada false-nya gitu ya. Ini kenapa naik lagi? Oke, maaf. Oke, aduh, sorry. Ya, untuk yang lainnya juga seperti itu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kurang lebih sama ya. Dengan penggunaannya juga ada OR, kemudian ada XOR. Nah, OR sendiri itu menghasilkan boolean true jika salah satu dari buah ekspresi atau kedua ekspresi di kiri maupun kanan OR bernilai true. Nah, seperti ini ya penjelasannya ada di tabel. Kemudian ada logo XOR. Itu menghasilkan true jika ekspresinya itu di sebelah kiri berbeda. Ya, kalau XOR itu harus berbeda. Itu akan bernilai true gitu ya. Nah, kalau misalnya sama itu hasilnya bakal false. Oke. Untuk latihannya nanti saya lanjutkan di video selanjutnya ya teman-teman. Selamat belajar ya.